Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nike Apral, calon guru penggerak dari Angkatan 7. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Satapino Utara. Dan bersama pengajar praktik saya yaitu Pak Burhan dan fasilitator saya Pak Mijan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Keterkaitan dengan materi coaching yaitu dengan pembelajaran berdiferensi merupakan pendekatan yang dapat saya terapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, dengan melakukan coaching terhadap murid tertentu, saya mampu melihat lebih dekat kebutuhan belajar murid. Sedangkan keterkaitannya dengan pembelajaran KSE yaitu pada praktik coaching, saya harus memiliki kompetensi kesadaran diri agar mampu membangun kemitraan dan juga kompetensi berelasi untuk mewujudkan proses coaching yang nyaman bagi coachee. Pengalaman atau materi pembelajaran yang saya peroleh pada modul 2.3 ini adalah mengetahui apa itu coaching, yaitu coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Dengan metode ini sebagai pendidik, saya dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif. Nah, dalam coaching ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach dan kepada murid sebagai coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntunan alam dan zaman. Saya merasa sangat antusias dengan pengalaman yang saya peroleh selama mempelajari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pengalaman tersebut adalah diawali dengan dimulai dari diri sendiri dan kemudian eksplorasi konsep. Pada ruang kolaborasi, saya semakin memahami mengenai coaching dan supervisi akademik. Selanjutnya, saya merasa tertantang mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual bersama dengan rekan CGP. Pada saat mempraktikkan coaching, kami bertukar peran, yaitu sebagai pengamat, coach, dan coachee. Saya sangat senang sekali bisa mempraktikkan coaching bersama rekan guru sejawat atau CGP. Kemudian, apa yang sudah baik keterkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Memahami materi modul 2.3 yaitu mampu mempraktikkan secara langsung praktik coaching dengan rubrik penilaian alur tirta dan menerapkan kompetensi coaching yaitu pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Membangun kemitraan. Nah, dalam proses coaching itu membentuk saya agar mampu membangun kemitraan dengan sesama rekan CGP maupun dengan guru-guru. Kemudian mempelajari coaching itu sendiri, hal baik yang saya dapatkan adalah melatih kepercayaan diri saya dalam membangun relasi dengan teman rekan sejawat untuk membuat lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar yaitu menjadi pembelajar yang tidak menunda. Maksudnya adalah tidak menunda untuk berbagi praktik baik dengan orang lain. Dalam tahapan coaching ingin lebih melatih diri dalam berkomunikasi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot serta menjadi pendengar yang aktif. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Seorang calon guru penggerak tentunya disiapkan untuk menjadi seorang penggerak. Dari pembelajaran modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik,
Banyak sekali hal-hal yang dirasa penting, seperti bagaimana seorang supervisor dapat membantu orang yang disupervisi tanpa menilai kekurangan atau kelebihan seseorang. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergalilah wawasan baru yang berhubungan dengan konsep, materi, dan menggalinya lebih jauh. Memahami materi coaching untuk supervisi akademik memberi pemahaman tentang penerapan coaching, sehingga saya mampu melakukan coaching dengan aksi nyata di sekolah bersama murid atau teman guru sejawat. Materi yang saya peroleh ini memperkuat saya untuk berbagi dan berkolaborasi dengan guru-guru sejawat, serta mengubah pola pikir saya tentang supervisi akademik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu tantangan dari diri saya sendiri, yaitu saya harus lebih terampil membangun relasi dan kemitraan bersama dengan rekan sejawat. Kemudian tantangan dari rekan sejawat, membangun kemitraan tidak mudah karena adanya mungkin penolakan dari beberapa teman sejawat. Kemudian menghindari coaching yang seolah-olah menggurui teman sejawat. Rasa segan dengan rekan guru sejawat yang lebih senior. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Saya harus lebih refleksi diri, yaitu dengan alternatif solusi yang dapat saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah terus berlatih dan melakukan refleksi diri. Kemudian meningkatkan kompetensi, keterampilan berelasi, menjalin hubungan yang baik dan kemitraan, menjadi suasana dalam coaching yang lebih nyaman. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Adapun saya sangat merasa pentingnya materi coaching untuk supervisi akademik. Untuk pribadi saya yaitu saya menjadi lebih terbuka akan banyak hal di mana saya tidak boleh berasumsi negatif terhadap pendapat orang lain. Kemudian menjadikan saya pribadi yang lebih dapat memandang dari segala sudut pandang. Dalam hidup banyak yang tanpa kita sadari akan berbeda di setiap sudut pandang orang lain, dan proses coaching ini mengajarkan saya untuk dapat menjadi pribadi yang lebih bijak terutama dalam mengambil keputusan dan juga menjadi pribadi yang mau mendengarkan pendapat orang lain. Membuat keterhubungan pengalaman masa lalu. Menelisik kembali pada kejadian di masa lalu, maka perlu adanya perubahan dalam kegiatan supervisi. Pentingnya kegiatan supervisi menjadikan hal tersebut harus selalu dilakukan guna perbaikan dalam pengajaran di sekolah, pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Di mana dalam supervisi dapat dilakukan dengan coaching, di mana guru yang disupervisi tidak merasa dilabeli dan mengalami judging sehingga enggan jika harus sering disupervisi. Hubungan kemitraan, rasa nyaman membuat proses coaching untuk supervisi menjadi hal baik untuk dapat dilakukan. Membuat keterhubungan, penerapan di masa mendatang. Penerapan dalam coaching akademik untuk supervisi dilakukan dengan hubungan kemitraan dan rasa nyaman, sehingga segala kendala yang dialami oleh guru dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah dari dirinya sendiri dan kemampuan diri yang ia miliki, sehingga guru bukan hanya dapat menemukan solusi untuk dirinya,
Namun, guru juga dapat belajar menjadi coach yang baik bagi siswa serta dapat membantu siswa dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah yang ia hadapi. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, yaitu saya mendapatkan informasi dari kegiatan literasi bahan bacaan berupa jurnal hasil penelitian. Selain itu, video coaching dari YouTube dan juga cukup membantu saya untuk dapat terus berusaha melakukan coaching menjadi lebih bermakna. Selain itu, saya juga bertanya dan belajar dengan guru penggerak angkatan sebelumnya. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi. Terima kasih, semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat.